penuntut umum atas kesimpulan fakta hukum pada nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya penuntut umum telah menguraikan terkait fakta-fakta hukum tersebut dalam surat tuntutan nomor perkara nomor 632/Kipsus/2025/PN Jakarta Pusat yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2006 berkaitan dengan adanya perbedaan terkait fakta hukum yang penuntut umum menguraikan dalam surat tuntutan dengan fakta hukum yang diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa uraikan dalam nota pembelaannya akan penuntut umum tanggapi pada pokoknya sebagai berikut. Yang akan dibacakan yang mulia berartinya sampai yang surat tuntutan kami. B. Tanggapan penuntut umum atas analisa yuridis pada nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa dan terdakwa pada pokoknya bahwa adapun terkait dengan analisa yuridis yang telah penasihat hukum uraikan dalam nota pembelaannya, penuntut umum akan mengerti yaitu sebagai berikut. Bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali di sini, persidangan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan bunyi pasal 361C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berbunyi, perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum di luar berkas perkara, menurut kami argumen penasihat hukum tersebut keliru. Karena berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, nyatakan dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di luar berkas perkara yaitu diantara saksi Sudrajat alias Jaya, saksi Bambang Haryadi, saksi Yosi Yanuar, dan saksi Atam Mimi, keterangannya sangat relevan dengan perkara ini dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran material dan untuk memperjelas fakta-fakta yang sebenarnya. Selain itu, keterangan dari saksi yang kami hadirkan keterangannya cukup mengejutkan atau surprise evidence sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang ada hal yang didakwakan kepadanya. Ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Ini jangan dibacakan yang mulia. Untuk selanjutnya, menurut kami ada yang menarik di sini, yaitu waktu para terdakwa Asep bin Sadikin, terdakwa Ardian Prasetyo bin Arif Adi, terdakwa Andi Mualim Reswandi, terdakwa Adi Chandra Maulana bin Musalih dan terdakwa Muhammad Rifandi. Pada saat membacakan hari masing-masing pledoi pribadinya pada persidangan hari Kamis tanggal 2 April 2026 yang lalu, pada intinya terdakwa Asep bin Sadikin, terdakwa Ardian Prasetyo bin Arif Adi, terdakwa Andi Mualim Reswandi, terdakwa Adi Chandra Maulana bin Musalih dan terdakwa Muhammad Rifandi sama sekali tidak membantah surat tuntutan penuntut umum atau meminta permohonan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, melainkan terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 secara tidak langsung menurut kami telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan memohon kepada majelis hakim untuk meminta keringanan hukuman. Kesimpulan, majelis hakim yang kami muliakan, tim advokat dan terdakwa yang kami hormati dan punya sidang yang kami hormati, demikianlah jawaban penuntut umum atau replik yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan advokat terdakwa, sedangkan hal-hal yang lain kami anggap tidak relevan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan.
tidak akan kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya, dan kami tetap pada surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Berdasarkan tanggapan yang telah penuntut umum berikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak segala pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa serta memutus perkara sesuai dengan awal tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Demikianlah tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan pledoi dari terdakwa ke-6 terdakwa. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jakarta 9 April 2026, Jaksa Penuntut Umum di Tanda Tangan. Terima kasih yang mulia.